Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat semua yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada pagi hari ini masih menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang menikmati keindahan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan dan keagungan bulan Ramadan. Insya Allah kita semua di samping berjumpa dengan bulan Ramadan juga diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang terbaik, insya Allah. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang agung radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja. Hari ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 65 sampai 70. Baik Bapak dan Ibu, kita sekarang lanjutkan kepada tadabbur surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 65 ya sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu dan ikhwan serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang akan kita tadabburi ini, ayat-ayat yang akan kita tadabburi masih berhubungan langsung dengan tema-tema yang sebelumnya, ayat-ayat yang sebelumnya ya, yaitu tentang bagaimana Allah bercerita kepada nabinya Nabi Muhammad SAW tentang hakikat orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab, begitu juga orang Nasrani ya, yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Allah menghibur dan memperkuat hati Nabi Muhammad SAW menghadapi pembangkangan yang sedemikian rupa, makar yang sedemikian rupa dari orang-orang Yahudi terutama dan orang Nasrani juga yang ada di Madinah. Dan seperti yang senantiasa saya sampaikan, meskipun kita memahami ayat ini, kita membayangkan bagaimana dulu keadaan Rasulullah SAW, namun kita juga mengambil ibrah dan hikmah bagaimana cara kita menyikapi, menghadapi orang-orang Yahudi pada zaman modern ini. Di dalam ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ahlal kitab." Ya, afwan. Walau anna ahlal kitab, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Kalaulah seandainya ahlul kitab itu, ya, baik dari orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman dengan Nabi Muhammad SAW, menerima dakwah, mengikuti ajakan beliau, dakwah beliau, dan kemudian mereka bertakwa setelah itu, melaksanakan agama dengan baik. Kata Allah, lakaffarna anhum sayyi'atihim. Sungguh akan kami hapus dari mereka itu kesalahan-kesalahan mereka. Kaffarna artinya dihapus oleh Allah. Dan tentunya seperti di pertemuan sebelumnya sering juga kita singgung, Allah ketika menghapus dosa hamba bukan berarti Allah hapus kemudian menjadi titik nol, tidak. Akan tetapi semua dosa yang pernah dilakukan dibalik oleh Allah menjadi pahala. Sehingga dia tidak harus mulai dari nol ya. Maka begitu indahnya sebuah taubat, begitu indahnya sebuah maghfirah dari Allah dan ampunan, karena dia tidak saja membuat catatan-catatan dosa kita itu hilang, bahkan merubah catatan dosa tersebut menjadi pahala ya. Itu yang seperti nantiasa kita sampaikan karena memang ada dalilnya di dalam surah Al-Furqan ya, bahwasanya orang yang taubat kepada Allah akan diganti oleh Allah sayiat atau dosa-dosa mereka tersebut dengan pahala. Maka kata Allah, kalau orang ahlul kitab ini maulah mereka beriman dengan Rasulullah, mengikuti agama Rasulullah ya, dan bertakwa setelah itu, akan kami hapuskan dari mereka itu dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian wala adkhal, tadi kenapa saya luruskan bacaan ibu ibu tadi, ibu siapa tadi yang pertama? Karena kalau dibaca wala adkhalnahum berarti dan tidak akan kami masukkan, ya. Karena la-nya dipanjangkan. Wala adkhalnahum. Akan tetapi kalau dibaca pendek wala adkhalnahum artinya terbalik.
tentu akan betul-betul kami masukkan. Tapi kalau wala adkhalnahum, tidak akan kami masukkan. Nah, ini mungkin sambil mengingatkan kita Bapak dan Ibu, kenapa penting kita membaca Al-Quran itu dengan tajwid, dengan hukumnya, matnya, panjangnya, idghamnya, ikhfa'nya, dan seterusnya, karena dia dapat berpengaruh sekali kepada arti atau makna daripada Al-Quran. Ya, ya tentu tidak sampai berdosa, memang tidak tahu, tapi belajar tajwid Al-Quran itu wajib hukumnya, fardu ain, ya, bukan fardu kifayah. Fardu ain wajib atas diri kita masing-masing. Setiap personal wajib untuk belajar Al-Quran, cara membacanya yang benar, dengan tajwid dan ahkamnya. Jadi, kita membacanya wala adkhalnahum. Akan dihapuskan kesalahan mereka dan sungguh betul-betul akan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, demikian Allah tentunya menjanjikan, mengiming-iming ya. Tapi kalau Allah yang mengimingi itu pasti, bukan gombal ya. Tentunya seharusnya mereka mendengar ayat ini, orang-orang kafir Bani Israel itu, Ahlul Kitab itu ter, tertarik ya, tersentuh, tapi ternyata tidak. Kemudian kata Allah, walau annahum aqamut Taurah, kalaulah seandainya mereka itu, mereka tadi kembali kepada Ahlul Kitab ya, Yahudi dan Nasrani, aqamut Taurata wal Injil, mau menjalankan apa yang terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Injil sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, bukan yang mereka rubah dan mereka gubah dan mereka nodai dengan tangan-tangan mereka. Mereka ambil yang baik yang menurut mereka sesuai dengan nafsu mereka, mereka buang ya, mereka hapus yang tidak sesuai atau diganti dengan ayat yang lain yang versi mereka begitu. Mereka gubah dan rubah kitab Taurat dan Injil tersebut. Nah, di sini tentu maksudnya adalah Taurat dan Injil yang asli. Kalaulah mereka mau mendirikan kitab Taurat dan kitab Injil tersebut, melaksanakan perintah Allah dalam kedua kitab tersebut, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Dan demikian juga apa-apa yang diturunkan kepada mereka daripada Tuhan mereka, yaitu Al-Quran. Jadi tidak bisa cuman mengamalkan Taurat dan Injil saja. Apa yang ditetapkan dalam Al-Quran juga harus mereka tunaikan. Karena begitu mereka mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, maka berlaku juga bagi mereka hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya apa? Mereka bukan berarti boleh memilih antara Taurat, Injil, Al-Quran, tidak. Ya, ini sebetulnya Allah ingin mengatakan kepada mereka, kalau memang kalian beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, laksanakan. Tapi ketika kalian melaksanakan Taurat dan Injil, pasti kalian juga akan melaksanakan Al-Quran, karena tiga kitab ini saling bertautan, saling mendukung, saling melengkapi. Ya, dan tidak ada yang bertolak belakang di situ, kecuali mungkin beberapa aturan-aturan syariatnya yang dirubah oleh Allah sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan manusia dan keadaannya. Kata Allah, kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dan mau mendirikan kitab Taurat dan Injil dan melaksanakan apa yang diberikan oleh Allah dari Al-Quran, apa balasan yang Allah berikan? Tadi di atas sudah Allah sebutkan, lakaffarna anhum sayyiatihim, dihapuskan dosa-dosanya dan masuk ke dalam surga. Itu di akhirat ya. Nah, sekarang Allah mengiming mereka lagi kalau memang terlalu lama menunggu balasan di akhirat, Allah katakan la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Maka sungguh mereka akan makan, mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah. Ya, ini maksudnya bukan berarti makanan turun dari langit dan keluar dari perut bumi, Bapak dan Ibu. Ini kata kias yang mengartikan mereka itu akan diberikan makan oleh Allah akibat apa yang Allah turunkan dari langit, itu berupa hujan, dan apa yang Allah tumbuhkan dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ya, itu Allah berikan kepada orang bertakwa. Artinya, Bapak dan Ibu, ini juga menyimpulkan bahwasanya ketakwaan, ketaatan seseorang itu berbanding lurus ya. Bahkan bukan berbanding lurus, bukan berarti begini ya. Ketika seorang takwa kepada Allah, dia akan diberikan sesuatu melebihi ketakwaannya itu. Pemberian Allah akan lebih besar daripada ketakwaannya itu. Artinya yang saya maksud, ketika seorang bertakwa kepada Allah, melaksanakan agama ini dengan baik, pasti Allah bukakan juga rezekinya. Ya, perkara kita melihat, Ustadz, kok banyak orang yang kayaknya taat, soleh itu hidupnya melarat, Ustadz. Kok banyak kelihatan orang yang takwa, soleh, konsisten dengan agama itu hidupnya pas-pasan saja. Nah, di sini tentu kembali kepada bagaimana cara kita memahami makna rezeki dari Allah, makna kehidupan yang bahagia itu. Karena kalau kita memahami kehidupan yang sukses itu dilihat dari harta, maka kita akan terperdaya
Tentang betapa banyak orang yang banyak hartanya, mereka sesungguhnya tidak bahagia. Sehingga yang dimaksud oleh Allah dengan kebaikan yang Allah berikan untuk orang bertakwa kepadanya itu adalah dalam bentuk non materi ya, meskipun juga bisa materi juga, tapi secukup yang dibutuhkan oleh hamba tersebut. Karena biasanya kalau harta sudah berlebih, maka dia cenderung akan menjadi fitnah, membuat orang yang menerimanya itu lupa, terlena, menjadi sombong, menjadi angkuh dan takabur. Dan itu tentu bukan lagi menjadi rahmat. Tetapi yang rahmat itu adalah ketika Allah berikan kecukupan, ya, giliran makan ada yang mau dimakan, giliran mau bepergian ada kendaraan, ya, giliran lagi suntuk, bosan, ada uang untuk pergi jalan-jalan meskipun nggak keliling dunia, ya. Artinya cukup lah, ya, itu Allah berikan, ya, sesuai dengan kadar kecukupan itu selama memang seorang hamba itu bertakwa, beriman dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak dan Ibu, ayat ini memotivasi kita dan saya sudah coba ya, saya sudah coba. Ketaatan kita itu, rezeki kita itu berbanding lurus dengan ketaatan kita. Begitu tuh kita sudah mulai lupa, banyak maksiat, banyak khilaf, tanpa kita sadari rezeki itu terasa seret gitu ya, terasa agak susah. Ya, bahkan bukan rezeki materinya saja, istri pun mulai banyak perangainya, anak-anak pun juga mungkin menjadi susah diatur, ya. Tetangga pun juga kurang baik perlakuannya pada kita. Tapi begitu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita jaga sholat kita pada waktunya, yang laki-laki apalagi senantiasa berjamaah di masjid, yang wanita juga demikian, ya, melaksanakan perintah Allah, taat kepada suami, menjaga lisan, jaga kehormatan, biasanya ya pertolongan Allah itu nyata kedatangannya ya. Baik rezeki kita, jalan kita, apa namanya, peluang-peluang dibukakan oleh Allah. Apalagi kalau ketaatan itu bentuknya sesuatu yang berimpact kepada orang lain. Katakanlah itu sedekah, infak, pertolongan. Nah, hal-hal ketaatan seperti ini biasanya kontan Allah berikan ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya dalam ayat ini Allah memberikan sinyal kepada kita, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah dengan baik, istiqomah menjalankan agama itu insya Allah hidupnya baik. Ya, saya nggak mengatakan kaya raya jadi konglomerat ya. Saya mengatakan hidupnya baik, rezekinya insya Allah cukup, dan yang lebih lagi adalah diberikan hatinya senantiasa sakinah, ketenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan makan dari atas mereka, dari bawah mereka, artinya mereka akan mendapatkan makanan dari langit dan dari bumi melalui hujan, kemudian hujan menyirami bumi, membuat tanah jadi subur. Apapun yang ditanam tumbuh dengan baik, menghasilkan hasil yang maksimal karena ketakwaan itu tadi. Tetapi sayang sekali mereka tidak lakukan itu, ya. Kan kalau ya, berarti kalau berarti tidak terjadi ya. Kalau seandainya itu dilakukan, begini balasannya. Tapi berarti tidak mereka lakukan. Minhum ummatum muqtasidah. Di antara orang-orang ahlul kitab ini, ya, Yahudi Nasrani, ada umat yang pertengahan. Muqtasidah di sini bukan berarti pertengahan antara beriman dengan tidak beriman ya. Muqtasidah di sini artinya orang-orang yang menerima kebenaran. Orang-orang yang mengakui kebenaran, orang-orang yang apa bahasa kitanya ya, yang munsif ya, yang fair begitu ya. Begitu disampaikan kebenaran dia terima ya. Dia tinggalkan keyakinan yang lama, dia terima yang baru. Kalau itu memang sebuah kebenaran. Ini artinya ummatun muqtasidah. Artinya ada di antara golongan ahlul kitab tersebut, baik Yahudi maupun Nasrani, yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, legowo menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ya, itu sebagian kecil kata Allah. Dan kebanyakan di antara mereka itu sa'ama ya'malun. Sangat buruk apa-apa yang mereka kerjakan. Tidak beriman, ya, membangkang, membuat konspirasi, menghina, mengolok-olok, meremehkan, dan lain sebagainya seperti yang sudah kita bahas di ayat-ayat yang kemarin, ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya, ayat 78, kata Allah, Ya ayuhar Rasul. Allah menyuruh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhar Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Balligh ma unzila ilaik min rabbik. Sampaikanlah, ya, tabligh. Sampaikanlah, serukanlah ma unzila ilaika min rabbik. Apa-apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'anul Karim dan petunjuk-petunjuk yang lain yang Allah, yang Rasul berikan dalam bentuk hadis, sunnah-sunnahnya ya. Karena ada memang petunjuk dari Allah itu tidak mesti dalam bentuk ayat Al-Qur'an. Ada yang berbentuk hadis qudsi. Dia bukan Al-Qur'an tapi maknanya langsung dari Allah
dan atau kata-katanya juga langsung dari Allah. Dia tidak dihukum sebagai Al-Quran. Dan ada hadis yang merupakan perkataan Nabi, ya, sikapnya Nabi, tindak tanduknya Nabi, keadaannya Nabi, Nabi mendiamkan, itu juga hadis yang menjadi pedoman bagi kita dan semua bersumber dari Allah, bukan semata-mata bikinannya Nabi kita, ya. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah sesuatu yang diucapkan oleh Muhammad itu berasal daripada hawa nafsunya, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, ya, yaitu berupa perkataan-perkataan beliau yang mulia yang disebut dengan hadis. Nah, kata Rasulullah, kata Allah, baligh ma unzila ilaik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu daripada wahyu, ya, petunjuk-petunjuk. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak mengerjakannya, fama ballaghta risalatah, maka berarti kamu tidak mau menyampaikan risalah Allah. Kata ulama tafsir dalam kitab At-Tabari dikatakan ayat ini sesungguhnya menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan ayat yang sebetulnya sedikit agak memojokkan beliau, ya, yang sedikit agak apa namanya, ya, membuat perasaan beliau tidak enak, seakan-akan ditegur oleh Allah, ya. Kalau seorang nabi palsu mungkin dia sembunyikan ayat ini, ya, karena seakan-akan ditegur oleh Allah karena tidak menunaikan tugasnya, karena mungkin agak sedikit terpengaruh dengan bujukan-bujukan orang Yahudi, Nasrani, sehingga apa kebenaran yang harus disampaikan yang agak pahit bunyinya itu tidak disampaikan. Tapi ternyata tidak. Ya, Al-Quran yang mengatakan, Allah yang mengatakan, perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan apa saja yang Allah sampaikan kepada beliau, kepada umatnya. Kalau tidak disampaikan, maka kalau tidak dilakukan, fama ballaghta risalat. Berarti kamu, maka tidak kamu menyampaikan amanah atau risalah Allah, ya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu, menjaga kamu, menyelamatkan kamu daripada intimidasi manusia, pencelakaan atau kezaliman manusia, ya. Ayat ini di antara asbabun nuzulnya kita dapatkan dalam kitab tafsir bahwasanya ada seorang Arab Badui, ya, yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pergi bersama sahabatnya dan masuk, beliau beristirahat di sebuah rumah. Di saat sahabat sedang lengah, maka masuklah si Arab ini, kafir tentunya, dan menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah dan dia mengatakan, siapa yang sekarang yang mendapat melindungi engkau, wahai Muhammad? Lalu Rasulullah mengatakan Allah. Diangkat tangannya Allah. Begitu mendengar kalimat Allah, gemetar tubuh si Arab tersebut, jatuh pedangnya. Gantian Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melindungi engkau? Maka dia mengatakan, tidak ada yang melindungi kecuali engkau, wahai Muhammad. Maka dimintalah dia untuk bersyahadat oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya orang tersebut memeluk agama Islam. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Rasulullah SAW tersebut sebelum ayat ini turun, dahulu kemana pergi selalu ditemani, dikawal oleh para sahabat. Karena begitu banyaknya upaya daripada orang-orang kafir, begitu demikian juga orang Yahudi, Nasrani, untuk mencelakai Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat senantiasa bersiap siaga, ya, kemanapun beliau pergi pasti minimal ada pengawalnya, dua atau tiga begitu, ya. Namun begitu ayat ini turun, Bapak dan Ibu, wallahu ya'simuka minan nas, sejak hari itu, sejak saat itu Rasulullah mencegah orang-orang untuk mengawalnya. Karena beliau sudah merasa aman, Allah yang langsung mengatakan, Allah melindungimu dari manusia. Jadi tidak ada lagi kekuatan manusia apapun yang bisa mencelakakan Nabi Muhammad SAW, karena dia maksum. Maksum dalam artian terjaga beliau dari perbuatan maksiat, maksum dalam artian terjaga beliau daripada tindakan-tindakan manusia yang ingin mencelakakannya, ya. Jadi oleh karena itu Allah katakan berdakwah saja dengan maksimal. Karena memang pernah Rasulullah dalam riwayat disebutkan, ya Allah, bagaimana saya berdakwah kepada orang sebanyak ini? Ya, saya cuma satu orang yang mau didakwahi begitu banyak, dan ada yang membangkang, dan ada mungkin yang ingin mencelakakan saya. Kata Rasulullah kepada Allah, maka turunlah ayat ini. Allah mengatakan, sampaikan saja apa yang harus engkau sampaikan, ya. eh, Maka Allah akan menjagamu. Allahu ya'simuka minan nas. Inna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum orang-orang yang kafir, ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab." Kembali Allah meminta Nabi Muhammad untuk
menyeru orang-orang ahlul kitab ini. Ya, dari kemarin kita berapa kali mendapatkan ayat kul ini ya. Kita bisa mengambil inspirasi bahwasanya begitu sayang Allah sesungguhnya kepada orang Yahudi dan Nasrani ini. Karena demikian rupanya Allah memerintahkan nabinya untuk menyampaikan pesan-pesan, ya, ajakan-ajakan, seruan-seruan, ya. Meskipun sedemikian rupa juga mereka membangkang dan eh, menyanggah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah ulang selalu, ya. Sampaikan wahai Muhammad. Kemudian Allah dalam ini mengatakan, Kul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, lastum ala syai'. Kalian itu tidak ada apa-apanya. Lastum ala syai', kamu tidak berada di atas sesuatu apapun. Artinya apa? Kalian tidak ada harganya, kalian tidak berada dalam kebenaran, ya. Kalian tidak dianggap oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla, hatta tuqimut Taurat wal Injil. Kalian tidak akan dianggap, kalian tidak berada di atas sesuatu yang pondasi yang kokoh sampai kalian mau menegakkan apa yang terdapat dalam kitab Taurat dan apa yang terdapat dalam kitab Injil. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Demikian juga apa-apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu kata Allah. Kalau kalian tidak mau beriman dengan Injil kalian, Taurat kalian dengan benar, melaksanakan apa yang disuruh Allah padanya, dan begitu juga dengan Al-Quran, maka kalian nggak ada harganya. Ya, silahkan kalian mengatakan, dalam Al-Quran mereka mengatakan, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak pilihan Allah dan kekasihnya. Silahkan mau bilang apa saja. Tapi kalau kalian tidak menunaikan kitab Taurat, Injil, maka kalian tidak ada nilainya dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Kata Allah, meskipun sudah diajak, diseru sedemikian rupa, dikasih iming-iming, akan tetapi kata Allah, wala yazidanna katsiran minhum, dan sungguh akan bertambah-tambah banyak di antara mereka itu akibat ma unzila ilaika, atas apa-apa yang Allah turunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau, yaitu Al-Quran, tughyanan wa kufra. Apa yang bertambah? Yang bertambah itu adalah kedurhakaannya dan kekufurannya. Ya, diberikan Al-Quran, wahyu oleh Allah, bukannya malah tersadar, malah kata Allah, akibat apa yang Allah turunkan kepada engkau berupa wahyunya Al-Quran itu, mereka akan semakin bertambah tughyan dan bertambah kufur, bertambah durhaka, membangkang, dan begitu juga bertambah ingkar dan kafir kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kata Allah, fala ta'sa 'alal qaumil kafir. Janganlah engkau berputus asa atas orang-orang yang kafir tersebut, ya. Allah sudah bongkar hakikat mereka, ya sudah, ya, nggak usah dipedulikan. Jangan putus asa, jangan kesedihan membuat engkau lemah, ya. Allah sudah kabarkan semuanya kepada engkau wahai Muhammad. Yang pertama, memang Allah sudah cap hati mereka, khatamallahu ala qulubihim, ya. Nggak usah lagi dihiraukan, dipedulikan. Yang kedua, Allah akan lindungi engkau wahai Muhammad dalam berdakwah dari gangguan mereka. Ya, maka fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Jangan engkau berputus asa dari orang-orang yang kafir. Tentu ayat ini juga berlaku bagi kita Bapak dan Ibu. Selama yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang kafir, maka kemenangan itu insya Allah masih ada, karena Allah tidak akan membiarkan kebenaran berada di bawah kebatilan, ya. Perkaranya perkara waktu saja dan perkara sebesar apa usaha kita. Kemudian di ayat yang 69 kata Allah, ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu di sini tersebut tentu maksudnya adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para umatnya sampai kiamat. Wal ladzina hadu, demikian juga orang-orang Yahudi. Was-sabiun, orang sabiun, ya. Nah, sabiun ini mungkin jarang kita mendengar. Ada sekelompok orang yang diberi penamaan dengan as-sabiun. Ya, banyak takwilnya dalam kitab tafsir dari pendapat para sahabat. Ada yang mengatakan mereka itu sekelompok orang yang mirip dengan agama Majusi. Ada yang mengatakan as-sabiun itu akidah mereka antara akidah atau agama mereka pertengahan antara agama orang Yahudi dengan agama orang Nasrani. Ada yang mengatakan mereka sekelompok orang yang hanya percaya kepada Allah saja, tidak percaya kepada Nabi dan tidak punya syariat. Ya, percaya saja. Kalau di negara kita apa namanya? Agama keyakinan, ya, keyakinan atau ketuhanan, ya.
Seperti itulah kira-kira as-sabiun. Ya, dia percaya ada Tuhan, ada yang menciptakan langit, ada yang menciptakan bumi, ada yang menciptakan manusia, tapi nggak punya syariat. Ya, dia nggak punya syariat, dia tidak punya yang haram, ya, dia punya nggak punya ibadah dan lain sebagainya. Ini namanya as-sabiun. Ya, wan nasara dan orang-orang Nasrani. Nah, ini agak hati-hati kita memahami ayat ini Bapak dan Ibu, karena saya pernah mendengar seorang cendekiawan yang mengatakan cendekiawan Muslim mengatakan, tuh Al-Quran sendiri yang mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in itu nanti akan masuk surga katanya. Karena dia salah kaprah dalam memahami ayat ini. Ayat ini harus kita pahami sebagai berikut ya. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, yaitu umat Islam, demikian juga orang-orang Yahudi yang beriman kepada Islam, pada Nabi Muhammad, dan orang-orang As-Sabi'un yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang mau beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir dan beramal soleh, maka kepada orang tersebut Allah berikan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam hati mereka dan tidak ada pula rasa sedih. Jadi kita harus memahami seperti ini ya, karena kalau tidak mungkin nanti kita akan sama dengan pendapat orang tadi ya, mengatakan orang Yahudi juga masuk surga, Nasrani juga masuk surga ya. Ya benar kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah mengatakan tidaklah ada orang yang berjumpa denganku. Dalam artian bukan berjumpa secara fisik ya, mengetahui dakwahku ya, mendengar ajaranku, risalahku dan dia kecuali dia harus beriman kepadaku. Ya, jadi orang-orang Yahudi hari ini, Nasrani hari ini, tidak bisa mereka mengatakan, oh kami eh, adalah ahlul kitab, akan masuk surga juga sebagaimana orang Islam. Tidak bisa. Ketika Nabi Muhammad telah diutus, maka jadilah beliau satu-satunya Nabi yang wajib untuk diikuti dan ditaati. Ya, jadi ayat ini artinya adalah orang beriman yang sudah beriman dengan Allah tadi, orang-orang Muslim, mukmin, para sahabat Rasulullah SAW dan umatnya. Demikian juga orang-orang Yahudi, orang-orang As-Sabi'un dan orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman dengan Allah dan hari akhir, dan iman mereka tersebut mereka iringi dengan amal soleh. Jadi ini artinya adalah iman saja tidak cukup Bapak dan Ibu. Ya, iman saja tidak cukup. Ada orang mengatakan saya jelek-jelek begini, iman saya kuat. Ya, saya mungkin ibadah kurang. Tapi kalau soal keyakinan, kalau soal agama yang dihina, saya tidak akan tinggal diam. Ya, jangan main-main. Ada juga orang yang berucap begini ya, seakan-akan dia bangga dengan eh, melakukan amalannya itu hanya dengan sebatas bangga dengan agama, bangga dengan akidah, bangga membela Allah dan Rasul, ya. Nah, ini tentu sebuah sikap yang salah. Karena iman saja tidak cukup. Ya, amal soleh saja juga tidak cukup. Ada orang beriman tidak beramal soleh percuma. Ada orang beramal soleh tapi tidak beriman sia-sia. Ya, seperti orang-orang kafir yang hidup di Eropa sana, di Amerika, di Australia, banyak juga di antara mereka itu yang baik-baik. Masya Allah, mungkin lebih baik dari kita akhlaknya. Mereka suka membantu manusia, bahkan penyayang kepada hewan, sikapnya sopan, disiplin, menepati janji, tidak kasar. Banyak hal-hal baik yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Tetapi karena tidak ada iman dalam hati, semuanya sia-sia, bagaikan fata morgana, kata Allah dalam Al-Quran. Maka harus sejalan keduanya antara iman dengan amal soleh. Maka kepada orang yang melaksanakan iman dan amal soleh ini, kata Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ya, kenapa Allah katakan demikian? Karena kalau kita renungkan Bapak dan Ibu, sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini ada dua hal yang menghantui kita. Dua hal ini saja. Yang pertama rasa sedih, rasa takut dan rasa sedih. Betul tidak? Rasa takut akan sesuatu yang terjadi di masa datang. Takut nggak dapat rezeki, takut nggak makan, takut nggak bisa beli baju lebaran, takut nggak bisa punya rumah, ya apalagi. Takut tidak dapat jodoh kah, takut tidak punya anak, tidak punya keturunan, apalagi takut nanti mungkin tidak punya uang pensiun untuk hari tua. Ketakutan-ketakutan sebenarnya banyak kita rasakan sebagai manusia. Dan yang kedua sedih. Sedih itu biasanya untuk sesuatu yang telah berlalu, ya. Sedih kenapa dulu tidak jadi menikah dengan si Anu, ya. Sedih kenapa dulu nggak rajin belajar sehingga nggak bisa jadi PNS, sehingga hidupnya sekarang tidak tidak senang, ya. Kesedihan-kesedihan seperti ini Allah hilangkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh tadi, sehingga hidupnya itu menjadi kehidupan yang tentram, damai hatinya, tidak ada takut dan tidak ada sedih, ya.
Meskipun memang di ayat Al-Quran yang lain Allah mengatakan Allah akan coba manusia itu dengan rasa takut ya. Rasa takut tentu ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah, ketika terjadi sesuatu yang membahayakan, maka wajar manusia takut. Tapi takut di sini dalam artian ketakutan yang berketerusan, kesedihan yang berketerusan. Ya, ini yang Allah angkat dari hati seorang mukmin, maka jadilah seorang mukmin itu yang beriman dan beramal soleh, hidupnya itu penuh dengan optimistis. Karena apa? Kalau dia diberikan kehidupan, ya, dia yakin rezeki Allah maha luas, Allah akan jamin rezekinya. Kalau dia diberikan kematian, dia juga gembira karena itu berarti semakin dekat perjumpaannya dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau hidup mau mati sama bagi orang beriman itu. Kalau hidup dapat kesempatan memperbanyak amal soleh, ya, dapat kesempatan menikmati berbagai macam kenikmatan dunia. Kalau mau mati nggak apa-apa, segera berakhir waktu di dunia, terhenti beramal yang tidak baik, terhenti kesempatan untuk berbuat yang tidak baik, dan segera ya berjumpa dengan akhirat dan segera mendapatkan kenikmatan surga. Maka tidak ada takut dan tidak ada lagi perasaan sedih. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayat 70 Allah mengatakan kembali bercerita tentang Bani Israel tadi, Ahlul Kitab tadi. Laqad akhadna mitsaqa Bani Israel. Sungguh kami telah ambil perjanjian dengan Bani Israel. Jadi Allah punya perjanjian khusus dengan Bani Israel ini Bapak dan Ibu. Itu pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Begitu banyak perjanjian yang Allah berikan kepada mereka dengan Nabi mereka Nabi Musa alaihi salam. Wa arsalna ilaihim rusula dan kami utus kepada mereka itu rasul-rasul. Ya, ada beberapa rasul yang Allah utus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ya. Di dalam catatan kita kita dapatkan ada setidaknya 12 nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel ya, di antara Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya dan Isa. Itu semua nabi-nabi nabi-nabi dari keturunan Bani Israel. Dan tentunya banyak lagi nabi yang lain, rasul yang lain yang tidak termasuk dalam nabi yang 25 ya. Bahkan ada mengatakan ribuan jumlahnya. Karena yang mereka bunuh saja itu jumlahnya ribuan. Ya, di antara perangainya orang Yahudi ini kan membunuh nabi, kerjaan mereka. Itu yang mereka bunuh menurut riwayat itu ribuan ya yang sudah mereka bantai para nabi-nabi Allah. Akan tetapi meskipun telah diberikan kepada mereka perjanjian dan diutus kepada mereka para rasul, yang mereka lakukan apa? Kullama ja'ahum rasul, setiap datang kepada mereka seorang rasul, kullama ja'ahum rasul, setiap datang pada mereka seorang rasul, bima la tahwa anfusuhum. Yang mana rasul itu datang dengan apa-apa yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, dengan diri mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Fariqan kadzabu. Sebagian daripada rasul tersebut mereka dustakan, mereka tolak dakwahnya, mereka tolak seruan dan ajakannya. Wa fariqan yaqtulun, dan sebagian lagi mereka bunuh. Nah, inilah perangai orang Yahudi dahulu Bapak dan Ibu. Diberikan rasul nabi yang banyak oleh Allah, tapi begitu datang kepada mereka para nabi dan rasul tersebut, yang sebagian mereka tolak, mereka usir, mereka bangkangi ya, dan yang sebagian lagi sampai bahkan mereka mereka bunuh. Nauzubillah. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentunya kita beberapa hari ini masih bersamai ayat-ayat yang bercerita tentang hakikat orang-orang Bani Israel, Ahlul Kitab ini, baik Yahudi dan Nasrani, ya. Apa urgensinya bagi kita pada hari ini? Ya, hari ini mungkin kita sebagian tidak menyadari dan sebagian mungkin menyadari bahwasanya konfrontasi antara kita dengan musuh-musuh Allah di kalangan Yahudi terutama ya, begitu juga Nasrani sesungguhnya itu sangat nyata. Di mana kita lihat di Palestina sana, ya. Makanya kita miris. Saya tadi lihat trending topik di Twitter, ya. Ada seorang yang katanya ulama mengatakan apa yang dilihat di medsos itu sebetulnya tidak benar. Dia melihat kemarin dia pulang dari Palestina ke Masjidil Aqsa, dia lihat di situ aman, damai, ya, semua orang bahkan dikawal sholat di masjid, memastikan yang masuk itu orang Islam, bla bla bla. Naudzubillah min zalik ya. Ini kalimat yang benar tapi menyesatkan, ya. Kalau dia lihat hari itu ya iya. Tapi kalau kita lihat fakta sesungguhnya betapa banyak orang-orang Palestina yang dibunuh setiap hari oleh orang Israel, ya, yang berada dalam penjara-penjara bawah tanah mereka itu jumlahnya ratusan ribu
dan yang telah dibunuh oleh dengan tangan-tangan keji mereka hari ini di Gaza sana. Gaza itu kan Palestina ya. Palestina itu jangan dibilang cuman Masjidil Aqsa saja, bukan Yerusalem saja. Tapi seluruh tanah yang saat ini sedang diduduki oleh Israel laknatullah itu adalah Palestina. Jadi kita tidak melihat Palestina sebagai Masjidil Aqsa saja. Seluruh tanah Palestina, tanah Syam itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah dan wajib harus kita perjuangkan untuk kembali kepada yang mempunyainya itu bangsa Palestina. Di Gaza telah dibunuh hampir 40.000 orang kalau tidak salah hari ini ya. Dan banyak di antara itu adalah anak-anak. Dan hari ini mereka tidur tanpa atap, tanpa alas, bahkan tidak ada makanan yang mau dimakan sekalipun. Ya, mereka berebut berebut rimah nasi. Apa itu namanya? Remah nasi itu nasi sebutir-sebutir itu direbut. Saking mereka kelaparannya ya. Nah, sehingga dengan ini kita seharusnya Bapak dan Ibu tidak berpangku tangan, tidak menutup mata begitu saja melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina sana. Di samping kita juga harus selalu sadar, mawas, mereka tidak pernah tidur untuk menggerogoti kita, untuk mencelakakan kita, ya, dengan berbagai macam program-program mereka, dengan berbagai macam teknologi yang mereka ciptakan, aplikasi yang mereka ciptakan untuk menghancurkan kita, anak-anak kita, dan generasi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf salah khilaf dan kekurangan penyampaian saya pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.